Epic comeback, Bali United kunci posisi 5 besar. Berpotensi cetak sejarah, bek Persik Kediri antusias menatap Persis Solo. Misi 10 menang beruntun, Persik Kediri berambisi menang melawan Persis Solo. Bertemu Persita di laga penutup, Barito Putra siapkan strategi khusus. PSM Makassar terima trofi baru Liga 1, yang sudah disiapkan PT LIB. Kemenangan dramatis yang diraih Bali United berhasil membawa mereka kunci posisi kelima musim ini. Duel pekan terakhir Liga 1 yang mempertemukan antara Bali United melawan PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo tersebut, berjalan seru sejak wasit memulai pertandingan. Sama-sama incar poin penuh, tak heran jika jual beli serangan antara kedua tim langsung tercipta sejak awal laga. 2 gol PSIS Semarang dicetak Carlos Fortes, dan gol bunuh dini pemain Bali United, Jajang Mulyana. Sedangkan 3 gol Bali United Ilijas Pasojevic, Eber Besa, dan Privat Mbarga. Hingga menit akhir skor tidak berubah 3-2 untuk kemenangan Bali United. Anderson Nascimento mengatakan bahwa pertandingan melawan Persis Solo dengan motivasi tinggi. Persik Kediri di tengah taman sejarah sangat penting dalam perjalanan kompetisi Liga 1 yang dimulai sejak 2017 hingga musim 2022-2023. Tim berjulukan Macan Putih itu terpukul besar untuk memecahkan rekor penting berupa kemenangan 10 kali secara beruntun yang tak pernah ada di Liga 1. Sejauh ini, memang belum ada tim yang pernah meraih kemenangan 10 kali secara beruntun. PSM Makassar dan Bali United paling banter mencatatnya 9 kali. Bali United mencatat statistik mengkilap itu pada Liga 1 musim 2019. Sementara PSM Makassar mengukirnya pada Liga 1 musim ini. Persik Kediri berambisi menuntaskan musim ini dengan torehan kemenangan. Jika sanggup mewujudkan hal itu, maka Arthur Irawan dan kawan-kawan akan mencatatkan tren 10 kemenangan beruntun di Liga 1 2022-2023. Di sisi lain, Persis Solo juga berambisi memetik hasil maksimal demi menutup laga kandang dengan manis pada musim ini. Merebut 3 poin juga bisa menuntaskan rasa penasaran Persis, yang selalu gagal menang dalam 2 laga paling akhir. Kini Persik bertekad mengakhiri musim tetap dengan kemenangan, sekaligus menjadi yang ke-10 secara beruntun. Misi yang tidak mudah tentu saja, terlebih mereka melakoni laga away kontra Persis. Tapi fakta bahwa Persik mampu mengalahkan Persib Bandung di markas lawan, kemudian Persija dan Persebaya di laga home membuat kubu Persik tetap percaya diri. Barito Putra berkesempatan menjamu Persita Tangerang di akhir kompetisi Liga 1, bertempat di Stadion Demang Lehman, Jumat malam, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Secara statistik, Persita memang lebih unggul di papan tengah, menempati posisi ke-9, sedangkan Barito di peringkat ke-15. Kemenangan menjadi harga mati bagi Laskar Antasari, karena jika gagal meraih poin, maka tim rawan disalip PSS Sleman dan Dewa United yang ada di zona merah. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan mengaku jika target tim ialah kemenangan. Selain strategi di atas lapangan, Coach RD juga harus menanamkan aspek psikologis. Rahmat Darmawan ingin anak asuhnya tidak menganggap laga ini sebagai yang terakhir musim ini, agar Rizky Pora CS tidak tertekan dan bisa main lepas di lapangan. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengatakan PSM Makassar sebagai juara Liga 1 Indonesia 2022-2023 akan menerima trofi baru pada Minggu, 16 April 2023. Mereka juga menyiapkan pesta meriah untuk perayaan gelar juara. Diketahui, PSM telah memastikan jadi kampiun musim ini 2 pekan lalu, menyusul kemenangan 3-1 atas Madura United. Perolehan poin mereka tak bisa dikejar lagi oleh 2 rival terdekat, Persija Jakarta dan Persib Bandung. PT LIB mengkonfirmasi, PSM akan diberikan trofi baru usai laga melawan Borneo FC akhir pekan ini.
Trofi kali ini diklaim lebih keren dibanding Liga 1 sebelumnya dan didesain oleh seniman asal Yogyakarta. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner belum sepenuhnya rampung. Pihaknya masih bernegosiasi dengan satu nama. Berdasarkan informasi dari Arya, usai FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, hanya 2 pemain keturunan yang tetap mau melanjutkan proses naturalisasi. Sedangkan 1 pemain lain disebut Arya sedang melakukan negosiasi dengan PSSI. Banyak hal yang dibicarakan untuk meyakinkan pemain tersebut mau membela skuad Garuda.